Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal habibil karim Rasulil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi Amin. wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita niat meminta ilmu, mengaji ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tuntut, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita maghrib pada hari ini adalah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah juga dijadikan nama surat. Kita kenal dengan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah dikenal juga dengan surat Lam yakunil ladzina kafaru. Dia juga punya nama lain dengan suratul Bariyah. Karena nanti ada dalam ayatnya kata-kata Al-Bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Makanya dinamakan juga dengan surat Al-Bariyah. Disebut juga dengan surat Qayyimah. Banyak namanya ya. Padahal yang kita kenal baru cuman satu, surat Al-Bayyinah. Karena dalam ayatnya juga ada kata-kata Qayyimah. Fiha kutubung Qayyimah. Disebut juga dengan surah Munfakin. Karena di ayat satunya ada kata-kata munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah ini bisa juga diartikan dengan penjelasan yang sangat jelas. Namanya Al-Bayyinah. Dulu orang kalau masuk Islam itu nggak bisa kita jelasin dengan ayat-ayat orang beriman. Pak, mau masuk Islam, mana buktinya Islam itu paling benar? Bapak lihat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kira-kira dia mau nerima apa enggak? Bukan orang Islam, kira-kira mau nerima enggak? Enggak mau. Wong bukan kitab saya. Wong saya enggak percaya dengan Quran. Maka oleh sebab itu Al-Bayyinah di sini juga berarti sebagai penjelasan yang jelas, yang masuk dalam setiap fitrahnya manusia. Apa fitrahnya manusia? Mempunyai akal. Makanya salah satu fungsi daripada Al-Quran juga dia disebut dengan bayan, at-tibyan.
yang nanti dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas. Maka bagaimana kita untuk menjelaskan Al-Quran ini secara bayyinah? Secara bayyinah artinya mudah dipahami orang lain. Secara bayyinah artinya mudah, jelas. Jangan nanti kalau ada orang nanya kita jawabnya ya emang udah dari sononya kayak begitu. Ini orang kabur kalau nanti kita segala sesuatu kita jawabnya emang udah dari sononya kayak begitu. Atau juga nanti kalau ada orang yang bertanya, udah pokoknya kalau udah Al-Quran sami'na wa ata'na, itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang belum beriman dia perlu hujah, perlu penjelasan yang masuk kepada fitrah manusia yang disebut dengan fitrah akliyah. Nah, makanya berapa kali Al-Quran menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan kepada liqaumi yaqilun, untuk orang-orang yang mempunyai akal. Makanya Nabi itu meskipun ummi, apa tuh ummi? Nggak bisa baca tulis, namanya ummi. Tapi sifat wajib bagi Nabi salah satunya harus fatonah, cerdas. Jadi agama ini nggak cuma hanya tibang ngaji sehari 2 hari, pergi ke pasar beli udang-udang yang gede, kemudian pergi ke tukang tongkat bawa tongkat, selesai. Bukan hanya sebagai sebatas itu. Baju pakaian bagus, apalagi kalau ke masjid. Ya ayyuhan nasu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang terbaik, terbagus setiap kalian masuk masjid. Maka pakaian yang terbaik dijelaskan adalah gamis. Kalau nggak ada gamis, izarun, izar, sarung. Wa yukrahu bis sarawil, makruh hukumnya pakai celana. Gua ini ketawa aja dari tadi. Masih sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Cuman kata ulama kalau makruh sholat itu sunnahnya sholatnya diulang lagi. Ya kalau enggak apa-apa. Nah, karena sekarang banyak, rata-rata saya lihat di masjid hampir setengahnya itu lagi model celana. Padahal kata ulama sholat dengan pakai celana hukumnya makruh. Kalau punya gamis pakai gamis, kalau punya sarung pakai sarung, enak dilihatnya. Yang tinggi, yang rendah itu mau pakai sarung, pakai gamis, insya Allah enak. Nah, itu pakaiannya kudu yang bagus. Tapi agama nggak sampai di situ. Agama perlu juga hujjah, disebut dengan bayyinah. Karena fitrahnya manusia ini menerima akal. Makanya kita lihat kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai hujjah yang sangat masuk akal, mudah diterima. Dia hancurkan seluruh berhala, ditinggalkan satu yang besar, kapaknya ditaruh. Kemudian pasukannya Namrud pada saat itu katakan, siapa yang menghancurkan? Tanya aja sama yang paling gede. Ada kampaknya. Nah, itu kan apa namanya, penjelasan yang logis. Semua fitrah manusia pasti mengarah ke situ. Nah, kemudian kata dia, yang besar ini kan nggak bisa apa-apa, namanya patung. Mana bisa dia ngancurin, wahai Ibrahim. Kemudian kata ibu, kalau nggak bisa apa-apa kenapa disembah? Nah, kan ini kalau bahasa caturnya sekak mat. Tapi kata pengikutnya Namrud pada saat itu nggak kalah cerdik. Oh, kalau gitu kamu Ibrahim punya Tuhan yang maha hebat, kita bakar kalau emang maha hebat, coba. Berani nggak begitu? Ya kalau kita mungkin belum, imannya belum belum nyampe ke situ. Tapi orang imannya yang sudah tahapan para nabi, itu kepercayaannya sebagaimana orang percaya kemarin kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang kan kita kalau ada orang nanya kita bingung jawabnya. Memangnya Tuhan itu ada? Bingung kan jawabnya.
Padahal Quran menyajikan sesuatu dengan bayinah yang mudah, yang masuk akal, logik, semua orang pasti bisa menerima dengan akal sehat. Kalau yang nggak punya akal sehat, ya nggak wajib. Selesai perkara. Nah, makanya Nabi Ibrahim punya pola pikir secara logika tauhid yang bagus. Nah, makanya kita dalam memahami Al-Quran mesti punya pemahaman yang logis, pemahaman yang bernilai hujjah. Ya kalau sekarang kita baru belajar bacanya doang, makanya saya tekankan sekarang paling enggak tahu artinya, karena dari situlah nanti segala ilmu akan muncul. Allah kasih nanti ilmu-ilmu yang tadinya enggak dikasih kalau orang mau ngaji Quran. Minimal ceramahnya, minimal terjemahnya kita baca. Begitu juga penjelasan dari Nabi SAW ketika menjelaskan tentang misalnya dalam satu perkara pada saat itu kaum musyrikin bertanya, bagaimana engkau Muhammad SAW bisa mengatakan Tuhan itu satu padahal keperluan kita banyak. Itu kan banyak, ada dewa kesuburan, ada Tuhan apa lagi, ada Tuhan rezeki, ada Tuhan keselamatan, macam-macam. Tapi apa kata Nabi SAW? Nabi menganalogikan pada saat itu, kamathali rajulin ishtara abdan min khalisin malihi bidhahabin aw waraqin. Seperti orang yang beli budak, lantas kemudian budak itu punya tuan banyak. Tiap tuannya ini menyuruh masing-masing dengan pekerjaan yang beda-beda dalam satu tempat yang sama. Kira-kira bisa apa enggak? Ya enggak bisa. Budaknya satu, tuannya 6. Dalam waktu maghrib, tuan yang A nyuruh macul, tuan yang B nyuruh nandur, tuan yang C nyuruh panen. Bisa enggak? Enggak bisa. Maka kaum musyrikin pada saat itu mulai berpikir lagi otaknya. Nah, maka landasan-landasan al-bayinah yang logik inilah yang perlu kita bangun dalam memahami Al-Quran. Atau satu ketika Nabi SAW dalam bab muamalat misalnya, dilarangnya jual beli buah yang masih kecil. Kalau bahasa orang Jawanya masih pentil, masih kecil, ijon. Nanti nih kalau rambutan ini udah pada besar nih, saya yang borong harganya sekarang. Itu nggak boleh. Kata Nabi, jangan kamu jual kurma-kurma yang belum besar dengan harga sekira-kira ketika dia sudah panen. Lantas kata mereka, loh ini kan mata pencaharian kami semua, kami memang biasa jual begini, bisa dapat duluan. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW dalam bahasa fikihnya disebut qabla badwi salahiha, sebelum dia kelihatan matang. Kata Nabi, ara'aitum in mana Allahu thamrata fabima yastahillu ahadukum mala akhihi. Bagaimana menurut kamu kalau kamu dapat duit dari saudara kamu yang padahal nanti kormaknya itu Allah tahan buat berbuah. Nah, fabima itu artinya kalau diartikan sekarang ya bisa jadi ya gagal panen. Allah tahan, Allah nggak jadiin tuh buah. Nah, atas dasar apa kamu dapat duit tadi kalau panennya saja tidak berbuah? Nah, ini kan dasar-dasar logika yang dibangun oleh Nabi SAW untuk menjelaskan kaum musyrikin. Makanya dalam awal suratnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Mereka tidak akan meninggalkan kemusyrikan, kekafiran, sehingga datang ta'tiyahumul bayyinah, datang kepada mereka al-bayyinah. Kalau kita artikan Quran secara harfiah, tekstual, apalagi kita artikan Quran sebagai yang tidak bisa menjawab permasalahan sekarang bahkan sampai depan, orang malah kabur dari Quran. Orang nggak ada yang mau nanti masuk Islam. Makanya Allah bekali manusia itu akal untuk mencari Allah, dibekali akal. Nah, makanya orang yang sebelum beriman itu dasarnya logis. Makanya dulu pernah kita tanya, apa alasan kamu memilih Islam? Misalnya kan gitu, apa alasan memilih Islam? Ya pasti kan dulu jawabannya karena bapak emak saya orang Islam, itu pasti jawabannya. Kira-kira orang mau ngikut nggak kalau kita jawabannya begitu? Ya itu mah bapak emak sih itu, bapak emak saya enggak. Nah kan gitu. Nah atas dasar hujah bayyinah inilah akal ini bisa menjawab seseorang bagaimana memahami Al-Quran. Nah, misalnya dari kelima agama Tuhan yang saya cari, makanya Nabiullah Ibrahim itu ketika mencari Tuhan dia kira matahari itu Tuhan, tapi tenggelam. Malam hari dia kira bulan, matahari lebih besar, ternyata nggak ada juga. Dia kira bintang, ternyata bintang siang nggak ada juga. Maka dalam orang mencari Tuhan itu, sebelum dia menemukannya, maka Allah fitrahkan dia akal sehat. Asal dia mau akal sehatnya main, insya Allah dia pasti kembali kepada fitrahnya. Dari 5 yang saya cari nggak ketemu. Yang satu hewan, yang satu anak kecil, yang satu manusia, yang satu lagi batu, yang satu lagi api. Dari 5-5-nya ini saya nggak ketemu yang fitrah akal saya yang bisa menerima bahwa 5 ini adalah Tuhan. Nah inilah disebut memahami Al-Quran secara bayyinah, memahami Al-Quran secara hujjah. Makanya dalam tafsirnya Imam Al-Mawardi mengatakan yang disebut dengan al-bayyinah yang pertama adalah Al-Quran. Quran. Makanya wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga mereka mau masuk Islam, mau menerima Islam kalau sudah datang al-bayyinah. Apa tuh al-bayyinah? Al-Quran. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qatadah, Quran itu. Yang kedua al-bayyinah juga unsurnya adalah ar-Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banat fihi dalailun nubuwah, karena ada ciri-ciri kenabian pada diri Nabi, jelas. Karena kaum musyrikin pada saat itu minta bukti, minta kejelasan mana buktinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi. Mana buktinya? Kan sudah dijanjikan ya dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, nanti akan datang satu nabi penutup mim ba'dismuhu Ahmad. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Maka dalailun nubuwah inilah yang menjadikan hujah atau bukti. Kalau dulu nabi itu harus Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub dari Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nah, nanti dari Ishak wa min wara'i Ishak Yakub. Ada Nabi Yakub. Yakub lahirlah Yusuf. Nah, keturunan inilah yang dinamakan dengan Bani Israel. Tapi hujah itu ternyata ketika kaum musyrikin di Mekah, ada ayat juga dalam Al-Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ternyata di Mekah ini juga ada satu bayyinah, satu bukti ayat maqamu Ibrahim, makamnya Nabi
Ibrahim yang sekarang kita lihat di sisi Ka'bah itu. Makom itu artinya tempat berdiri. Beda dengan kubur. Kalau kubur itu tempat berbaring jasad, namanya kubur. Tapi kalau makom belum tentu kubur, namanya pernah berdiri. Artinya dari bahasa Arab qoma yaqumu, berdiri. Kalau orang bahasa kita disebut dengan patilasan, karena bertilas di situ entah sehari, 2 hari, 40 hari. Ada makom Ibrahim, ada batunya, tempat Nabiullah Ibrahim menaruh batu ketika menyusun meninggikan Ka'bah itu. Situ juga ada hijir Ismail. Ternyata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga berasal dari keturunan Adnan. Adnan ini ila muntahan nasabiyah, nasab yang paling ujung kepada Adnan, nanti kepada Nabiullah Ismail, kepada Nabiullah Ibrahim. Maka bayinah di sini disebut juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bayinah ini juga mempunyai unsur bayanul haq wa zuhuril hujaj. Harus nampak satu kebenaran dan tampaknya hujah yang kuat. Nah ini makanya yang perlu kita dalami dalam Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan semata. Harus kita naikkan lagi nanti tingkatnya, paling enggak terjemahnya tahu. Setelah terjemahnya tahu, nanti kita tahu lagi ulumul Quran, ilmu Al-Quran, sehingga perkata perbahasanya itu memiliki i'jaz, memiliki kata mukjizat yang tinggi, sehingga logika seseorang untuk memahami Al-Quran itu bisa memuat pemahaman yang jelas. Contoh yang lain misalnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Pertanyaannya, kok bisa ya Rasul orang yang dibunuh masuk neraka? Loh kan dia korban, kan gitu. Apa jawaban kita? Ya kalau nggak pinter-pinter banget, kalau nggak tahu-tahu banget tentang Al-Quran, nggak tahu-tahu banget tentang ilmu Islam, nggak bisa hujahnya. Ya paling-paling yang keluar ya kalau udah diatur begitu ikutin aja, kan begitu. Tapi Al-Quran nggak berhujah dengan seperti itu. Ada lagi malah sekarang kalau misalnya kita sudah sudah ada dalilnya, maka nggak usah lagi bawa-bawa akal. Bagaimana kita bisa nggak bawa akal? Padahal Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Ya kalau nggak berakal nggak bisa memahami Al-Quran. Ini sebetulnya semacam frustasi terhadap memahami agama yang diinginkan secara instan, kan gitu. Artinya dia nggak mau bersaing, nggak mau ngaji yang ribet, nggak mau ngaji yang lama. Akhirnya dia membuatlah model sendiri. Padahal sebenarnya adalah orang yang frustasi, orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berijtihad. Namanya ijtihad, belajar. Akhirnya keluarlah ucapan seperti itu. Padahal Al-Quran diturunkan bagi orang-orang yang berakal. Sedangkan Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat wajib fatonah, kudu cerdas. Maka kalau mau jadi ustadz ya kudu cerdas. Apalagi mau jadi dai, kudu cerdas. Karena nanti kalau nggak cerdas ini permasalahannya yang dibawa di gerbong belakangnya adalah agama Islam. Nah, ya Islamnya pasti tinggi, pasti mulia. Ya'lu wala yu'la alaih, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Tapi karena yang dibawa oleh supir yang nggak beres, akhirnya jadi nggak beres. Nah, maka pentingnya memahami Al-Quran sebagai bayinah ini. Apa yang dijawab Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dijawab, innahu kana harisan ala qatli akhihi. Sebenarnya orang yang terbunuh tadi itu juga punya mental pembunuh, cuman nasibnya aja yang jelek. Ya kan dua orang yang saling membunuh. Loh, ya Nabi, kenapa yang satu membunuh
masuk neraka, yang terbunuh masuk neraka juga, kan korban. Ya kalau bahasa kita ya emang udah begitu, ya begitu aja lah, nyerah. Nah, padahal hujah Quran nggak begitu. Apa kata Nabi? Sebenarnya yang dibunuh ini juga punya mental sebagai pembunuh, cuman kesempatan pada saat itu dia nasibnya yang jelek sebagai yang terbunuh. Makanya dia juga dua-duanya di dalam neraka. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya berada di neraka. Nah, makanya dalam memahami Al-Quran juga, memahami hujah dalam logika tauhid ini juga diperlukan kecerdasan fatonah dan akal yang salim. Makanya Nabi itu nggak ada yang nggak cerdas. Semua Nabi memiliki sifat fatonah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, sifat inilah yang harus dicontoh, apalagi kita yang berkecimpung di dalam Al-Quran. Ya paling enggak kita belajar bacanya aja dulu. Kita belajar bacanya. Selesai kita belajar bacanya, paling enggak kita tahu artinya. Jangan nyampe yang kita baca kita enggak tahu artinya. Terutama dulu pernah kita sering ngetin, paling minim di dalam sholat kita. Dalam sholat paling enggak, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ada enggak yang kita enggak tahu artinya? Semua. Sholat ngapain? Baik, pantesan pikirannya kemana-mana. Karena yang kita tahu kita menghadap Allah, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Apa yang kita kan sedang berkomunikasi dengan Allah? Apa yang kita komunikasiin? Nggak tahu. Nah, apalagi Al-Quran yang 114 surat ini, 6.236 ayat. Makanya kalau menguasai daripada ilmu Al-Quran, insya Allah segala permasalahan dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat ada semua, terjawab semua, dan segala macam ilmu ada semua dalam Al-Quran. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Apa artinya mil as-samawati? Apa artinya mil'ah? Oh pantes, ilmunya belum naik-naik, sholatnya juga artinya belum tahu. Mil'a itu artinya sepenuh. Tak besok-besok beli itu, kalau hari Jumat ada buku tuh, panduan sholat beserta terjemahnya. Nah, ngaji tuh, baca lagi, mulai dari takbiratul Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya, sampai assalamualaikum warahmatullahi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Apa artinya tahiyat? Itu Pak Ustadz yang ada nyanyian at-tahiyat, at-tahiyat. Ya apa artinya? Mubarakatus itu beda semua. Salawatut thayyibat, semuanya milik Allah. Nah, itu kalau kita bisa itu saja ilmu yang sedikit tadi, masya Allah, itu luar biasa. Makanya dulu kita sering ingetin, man amila bima alima warathallahu ilma ma lam ya'lam. Allah nanti warisin ilmu. Ini gimana bisa diwarisin ilmu? Kalau yang model sholatnya aja artinya belum tahu. Paling enggak artinya kudu tahu. Begitu juga ketika kita baca Quran, artinya kudu tahu. Sehingga Quran yang kita baca enggak sekedar hanya sebagai gendongan-gendongan doang. Kita lihat tetangga kita sebelah itu, kalau hari Minggu dia pergi pegang di sini. Saya tanya, kok kenapa dipegang di sini? Ini sebagai dakwah. Loh, kalau di kita dakwah nggak begini. Kalau di saya, kalau di agama saya itu, kalau dakwah itu dengan penuh hujah. Nah, kita tutup kitab kita, silahkan kita berdiskusi berdua. Nah, itu selesai. Makanya jangan sampai Quran itu menjadikan sama seperti yang dibawa. Dia dibawa, ditaruh di kantong sebelah kiri, sampai di rumah masuk di lemari. Masuk di lemari, lemarinya dikunci. Kuncinya hilang pula lagi. Udah habis lah. Bagaimana bisa memahami
Al-Quran sebagai al-bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ay al-yahudu wan nasara. Tidak akan orang-orang kafir dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasara. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik ay ubadatul asnam, penyembah daripada berhala. Mumfakkina an kufrihim, mereka itu terlepas dari kekafiran mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka wahia ar-rasul, yaitu datang kepada mereka seorang rasul yang membawa al-bayyinah, membawa Al-Quran yang dipahami secara al-bayyinah, dengan hujjah yang kuat, dengan pemahaman yang matang. Nah, makanya sekarang paling enggak kita harus tahu apa yang kita baca, apa maknanya, karena Al-Quran bermakna nanti ada maknanya, makna yang satu lafaz maknanya banyak, namanya mustarak. Ada makna yang sejenis tapi dua itu maknanya berbeda. Ada makna toharoh, ada makna tazkiyah. Kalau bahasa kita apa artinya? Toharoh ya suci, tazkiyah pun artinya suci, padahal dua-duanya berbeda. Meskipun makna Indonesianya sama. Kalau toharoh dia maknanya bersih secara fisik dan bersih secara jiwa. Kalau tazkiyah maknanya bersih secara jiwa. Makanya disebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan daripada jiwa. Padahal dua-duanya artinya suci. Atau misalnya yang paling pondasi, kita sering ucapkan la ilaha illallah. Apa artinya? Apa artinya la ilaha illallah? Kalau bahasa terjemahan yang paling masyhur, tiada Tuhan selain Allah. Kan gitu ya. La ma'buda illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Berarti maknanya juga ada Tuhan yang enggak wajib disembah selain Allah. Bukan gitu. Itu kan makna yang masyhur. Berarti ada Tuhan tapi enggak layak disembah. Jadi dua dong. Ini kan yang sering kita pahami begitu. Padahal makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang wajibul wujud, tidak ada yang wajib ada illallah kecuali Allah. Enggak ada yang wajib ada. Kalau yang ada sekarang mungkin besok dia bisa tidak ada. Yang besok tidak ada mungkin juga dia nanti akan ada. Sekarang belum punya anak, besok mungkin nggak punya anak. Mungkin. Sekarang kita masih hidup, besok mungkin nggak kita mati. Mungkin. Maka wujudnya kita itu wujudnya bisa ada, adamnya pun juga bisa ada. Tapi Allah wajibul wujud, maka tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini kan yang dipahami oleh orang hakikat adalah segala sesuatu yang di dunia, di alam ini tuh nggak ada, yang ada hanya Allah. Dia lihat orang, dia lihat Allah. Dia lihat duit, dia lihat Allah. Makanya ada istilahnya, seseorang itu sudah menyatu dengan Allah. Nah, disebut dengan wahdatul wujud misalnya. Karena nggak ada lagi yang dilihat. Dia lihat misalnya ada orang, sekarang ada, besok nggak ada. Sekarang nggak ada, besok bisa ada. Nah, makanya tidak ada yang wajibul wujud kecuali Allah. Dalam istilahnya disebut dengan ilmu mantik. Ilmu mantik artinya ilmu logika. Semua manusia itu mati. Bedul itu manusia, maka konklusinya bedul akan mati.
Itu namanya ilmu mantik, ilmu logika dasar. Maka ini fitrahnya semua manusia. Kenapa Anda memilih Islam? Karena tidak ada satupun yang logis. Kalau dalam Muslim kita ketahui tidak ada Tuhan yang wajibul wujud selain Allah, misalnya tidak ada wajibul wujud selain Allah. Nah, maka dalam tauhid kita katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka selesai perkara. Kita mau bayangkan gunung, bukan gunung. Kita mau bayangkan matahari, bukan juga matahari. Tidak ada serupanya di dunia. Sedangkan argumentasi yang dibangun misalnya dalam yang lain yang kita temukan, satu, dituhankan manusia. Kemarin ada, sekarang gak ada. Kemarin gak ada, sekarang wafat. Ada tanggal wafatnya. Kalau Tuhan bisa wafat, maka ketika wafat siapa Tuhannya? Kalau waktu dia lagi cuti, waktu dia lagi wafat, maka pasti pada saat itu harusnya gak ada yang lahir. Wong Tuhannya lagi gak ada. Oh, berarti kalau ada yang lahir, siapa yang menciptakan nih? Bukan dia nih. Dia kan lagi cuti Tuhannya. Oh, berarti tidak selamat daripada sehatnya akal. Yang satu lagi misalnya matahari. Matahari sudah dijelaskan oleh Nabiullah Ibrahim bahwa matahari siang sangat besar, tiba-tiba besoknya malam harinya nggak ada. Bahkan dalam ilmu peluang itu dari miliaran benda yang di luar angkasa, itu kemungkinan nggak hancurnya 0,000001, itu nggak hancur. Berarti selebihnya kemungkinan akan hancur. Berarti secara logis pasti akan kiamat. Kiamat itu pasti akan datang. Dari puluhan ribu yang mereka goyang semua, itu dari ilmu peluang. Dari ilmu peluang itu hampir 99,999 juta kali pasti bertabrakan, pasti kiamat. Dan kita aja di sini yang nggak kelihatan, lihat di atas saling berteberangan, saling berputar. Maka 0,000 sekian error itu nggak terjadi kiamat. Maka secara logis pun orang, mohon maaf, yang non muslim mempercayai bahwa kiamat pasti terjadi. Mau kemarin filmnya aja sudah ada duluan, 2020. Kita tunggu-tunggu nggak ada. 20 dari mana? Nggak ada. Tapi mereka yakin bahwa kiamat pasti datang. Kiamat pasti ada. Nah, inilah dasar-dasar logis, inilah yang dulu pertama kali oleh ahli tauhid yang terkenal Imam As-Sanusi dengan kitabnya Ummul Barohin yang wafat tahun 895 Hijriah. Nama kitab tauhidnya Ummul Barohin. Maka orang sebelum dia ketemu Islam, dia perlu hujah. Beberapa juga mereka temukan dengan wahyu langsung, memang dikasih hidayah langsung oleh Allah. Ada yang dengar azan enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, enak dia dengar, masuk Islam. Makanya kalau azan yang enak, biar banyak yang masuk Islam. Ada juga yang dengar imam bacanya enak, datang dia, Pak Ustaz, saya kalau dengerin Quran itu hati saya serasa tenang banget, padahal saya non muslim. Kebetulan emang imamnya enak juga, hatinya enak, hatinya tenang. Akhirnya saya putuskan selama 2 tahun saya ngintip di masjid, saya masuk Islam. Banyak yang begitu, banyak. Ada yang langsung diberikan oleh Allah, tapi beberapa itu butuh hujah. Makanya hujah itu antara akal dengan wahyu. Bagaimana bisa memahami wahyu tanpa akal? Begitu juga bagaimana akal bisa menerima, keseluruhan bisa menampung tanpa adanya wahyu. Dulu kita pernah kasih pertanyaan, kalau kira-kira ada 2 orang terjebak di satu pulau, laki-laki dan perempuan, kira-kira dia bisa tahu nggak mana yang benar, mana yang baik? Kira-kira dia bisa tahu nggak? Berzina tuh nggak boleh, kira-kira dia tahu nggak? Ada orang nggak pernah belajar sama sekali, lahir di hutan nggak pernah kenal apa-apa,
satu perempuan, satu laki-laki. Dia berada di tengah-tengah lautan. Kira-kira kita tengok tahun depan itu udah jadi 3 orang, satu lagi anaknya. Berarti akal juga tidak seluruhnya mampu untuk mengetahui mana yang benar, mana yang baik. Nah, maka orang yang memahami Al-Quran secara hujjah, secara bayinah, secara jelas dan gamblang, nah inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang hamalatul Quran. Orang yang memang kemana-mana dia bawa Al-Quran, artinya perilaku kesehariannya berdasarkan Al-Quran, yang keluar dari otaknya pun apa-apa yang hujahnya dari Al-Quran, itu insya Allah pasti cerdas. Makanya paling enggak kita mulai hafalin Qurannya. Belum pernah saya ketemu sampai sekarang anak yang bapaknya hafal Al-Quran itu anaknya belangsek. Belum pernah. Apalagi yang orangnya tersebut hafal Quran. Karena salah satu keistimewaan Al-Quran, orang yang diberikan hafalan Al-Quran itu otaknya pasti cerdas. Otaknya cerdas-cerdas. Dalam Al-Quran disebut dengan fatonah, cerdas dia, encer dia, otaknya. Nah, paling tidak kalau misalnya kita enggak, anak kita, syukur-syukur misalnya kita hafal Quran, itu pasti anaknya ikut cerdas dia. Nah, makanya Al-Quran ini ketika seseorang menjadikannya sebagai hujah, segala macam problematikanya bisa dijawab. Segala macam apapun yang ditanyakan, masalah dunia, masalah akhirat, itu ada semuanya dalam Quran. Segala macam ilmu yang ada di dunia semuanya ada di Al-Quran. Cuman terkadang kita berinteraksi dengan Al-Qurannya hanya sebatas baca toh. Itu pun gak hatam-hatam, itu pun gak selesai-selesai sampai sekarang. Ya paling gak kita naik, kita tahu artinya, kita tahu maknanya. Oh ini kenapa kok di dalam Al-Quran ini misalnya kalimatnya ini berbeda, dalam surat yang ini berbeda, dalam surat yang ini berbeda. Qad aflaha man zakkaha. Satu lagi qad aflaha man tazakka. Apa perbedaannya zakkaha, qad aflaha man tazakka? Hanya berbeda sedikit dalam Al-Quran, satu di atas, satu di bawah, berbeda. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian dekati istri-istrimu sehingga mereka suci. Satu kata lagi, sehingga mereka bersuci. Apa bedanya suci dengan bersuci? Apa bedanya? Kalau suci sudah berhenti haid. Kalau bersuci berarti sudah berhenti haid dan dia sudah mandi. Padahal cuman beda garisnya doang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kalau dibaca innama yakhsyallahu, sesungguhnya yang takut kepada ulama itu Allah. Padahal cuma diganti yang ha menjadi hu doang. Nah, makanya Al-Quran ini memiliki kalimat yang jami' dan mani. Semuanya besar dirangkum menjadi satu dalam Al-Quran. Dan itu bisa dikeluarkan sampai hari kiamat. Nah ini mudah-mudahan jadi semangat kita belajar Al-Quran yang gak cuma slogan saja. Mudah-mudahan kita bisa belajar Al-Quran bisa menjadi sebagai hujjah, bisa sebagai penyemangat. Dan orang kalau sudah mulai dikasih hidayah, itu insya Allah seperti orang kecanduan. Gak siang, gak malam, gak subuh. Makanya orang kalau sudah kecanduan Al-Quran itu beli tafsir pertama yang 2 jilid tafsir Jalalain, harganya 150.000. Dirasa kurang lagi dia beli segini 3 juta, rasa kurang lagi dia beli segini 4 juta, 5 juta. Itu kira-kira orang sudah model begitu udah gak doyan makan lagi tuh. Kalau sudah kecanduan mati dalam Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan jadi bisa sebagai penyemangat kita belajar Al-Quran, belajar Al-Quran secara mendalam, secara hujah. Mudah-mudahan menjadikan ketebalan daripada iman kita, menjadikan kita Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu-ilmu yang dalam Al-Quran yang tidak jalurnya disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.